di Netra kan ada pelajaran baca tulis Braille. Oh iya. Nah, sebelum kita ngobrol dulu. Terus ada ADL jalan-jalan tiap Selasa Sangam itu. Itulah waktunya untuk PDKT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama aku Wahyu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Hari ini kita jalan-jalan di daerah kota di Yogyakarta, di kota gede ya teman-teman ya. Iya, Kita kota ketemu gede. sama pasangan yang wah luar biasa, romantis pokoknya. Ketemu sama siapa ini? Mas Agung dan Mbak Ponira. Oke. Beliau ini dulunya juga teman satu kampus ya, satu kampus katakan seperti itu. Beliau berdua kondisinya adalah tunanetra total gitu aku. Total. Mengalami tunanetra, seperti apa perjalanan hidupnya? Apakah beliau ini kondisi tunanetra itu dari kecil ataukah tidak? Mari kita simak video selanjutnya. Oke, Pak Agung, jenengan asli sini ya berarti? Asli Jogja. Asli Jogja, Iya. asli kota gede sini. Iya. Pak Agung berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Tiga bersaudara. Iya. Pak Agungnya yang Pertama. pertama. Iya. Oh, berarti masih ada adik-adik Adik. perempuan? Iya, perempuan atau laki. Oh, yang komplit ya, sudah komplit. mengalami tunanetra itu dari usia? Sebenarnya kalau di runut dari kecil itu sudah ketahuan, Mbak, tapi belum kedetek gitu. Sudah Sejak ketahuan, maksudnya sudah ketahuan kalau low vision gitu. dari bayi? Iya, karena waktu TK itu mata kiri saya itu udah buta. Oh iya, yang langsung sudah. Langsung kiri. Tapi kan waktu itu yang namanya difabel itu kan masih pengetahuannya orang kan belum sehebat sekarang, belum seluas sekarang Iya, gitu iya, loh. iya, masih yang Iya. sama aja gitu ya. Kadang sekolah pun ditolak gitu loh. Pernah dulu masuk kelas SD itu pernah nggak tahu kenapa keluar masuk psikolog, Mbak. Sampai di psikolog di karena nggak bisa mengikuti ya? Iya, nggak bisa ngikuti itu. Tapi karena itu maksudnya jarak pandang yang Terbatas. Jadi mata kanan masih bisa melihat tetapi low vision. Itu dari usia berapa diketahui seperti itu? Dari SD kelas 2. SD kelas 2. Oh. Usia 8-an itu. Itu diketahui dari keluarga atau maksudnya Pak Agung yang sudah semakin dewasa kemudian kok gini gitu? Itu sebenarnya keluarga udah tahu kok, lihat TV kok deket banget gitu loh. Tapi nggak bisa lihat ya, saya kan bilang gitu. Tapi dianggapnya biasa gitu. Nggak pakai kacamata atau apa gitu? Pakai kacamata nggak ngefek nggak? Nggak ngefek. Berarti sudah pernah diikhtiarkan untuk pakai kacamata. Iya. Saya dulu dari SD sampai SMA itu kacamata tapi cuma kayak variasi itu. Oh gitu, nggak ngefek, betul. Suami saya juga begitu. Variasi banget. Jadi setelah SD itu kemudian masih bisa lanjut tetap sekolah atau ada solusi apa? Tetap masuk SMP umum, SMA umum, Mbak. Berarti masih bisa mengikuti dong berarti? Masih. Solusinya? Solusinya aku pinjam catatan, pinjam teman. Oh, jadi dengan deket banget dilihatnya gitu, nanti salin gitu ya? Iya, kalau nggak gitu kita maju kayak wartawan itu kan. Dulu kan papan tulis pakai kapur itu. Nah itu gurunya nulis, kita ikutan maju nulis. Oh gitu. Tapi itu, seperti itu caranya. Ya, sekolah tahu nggak kalau Bapak sebenarnya bukan karena, mohon maaf, bukan karena mentalnya yang nggak sampai, tetapi tahu karena sih. Akhirnya pelan-pelan tahu. Iya. Di psikolog itu kesimpulannya akhirnya jadi oh ini bukan karena kondisi yang nggak nyampe pemikirannya, tetapi karena matanya. Iya, sebenarnya. Akhirnya diperiksa di rumah sakit dulu waktu dulu kan di Surabaya, Mbak. Oh. Iya, tinggalnya di Surabaya. Pernah di Surabaya. Iya. Sana kan tahun 85 sampai 97 di sana. Iya. Itu masuk rumah sakit RSAL. Itu dicek semuanya, tahu kan nggak glaukom. Tapi dokternya bilang ini harus operasi, tapi orang tua ngomong bisa lihat nggak kira-kira, dokternya nggak jamin. Kayaknya nggak jadi operasi. Akhirnya ya sudah diterima aja sampai SMA. Sampai SMA itu. Alhamdulillah juga nilainya masih bisa ini, masih low vision, masih ada jarak sisa. Masih loh, iya masih. Sampai SMA. Kemudian totalnya? Totalnya 2013. 2013 iya. Baru ya
Baru ya. Itu waktu itu Pak Agung apa kegiatannya, kesibukannya? Waktu sebelum itu kan saya kerja di bimbingan belajar, Mbak. Oh di bimbel. Ya, di bimbel. Begitu kan terus di depan komputer terus kerjanya. Nah saat itu kan tahulah komputer zaman dulu kan monitornya kayak apa kan. Deket banget tahu lihatnya. Tahu-tahu 2013 itu kok, oh, aku lihat keyboard tuh nggak bisa. Lihat tulisan monitor juga nggak bisa. Udah aku nyerah. Udah. Masuk dokter jab jadi glukom yang udah parah gitu. Sampai mata kanan pendarahan dulu pernah kok. Iya pendarahan, pecah katanya semua. Sampai kayak gitu. Berarti ini prosesnya cukup panjang gitu loh sampai akhirnya benar-benar kehilangan. Iya. Kalau cuman dibully orang, dibully teman itu biasa. Yang paling berkesan ya apa Pak? Di masa apa itu? Masa usia berapa? Yang mana Mbak? Yang paling berkesan dibully. SMA tuh. Berkesan. Apa katanya? Masa lihat jauh nggak bisa gitu. Aku pernah kan gurunya mungkin nggak paham ya. Waktu kan dulu ada namanya eta praktek lari. Aku nabrak gurunya itu. Aduh. Kok bisa nggak paham? Nggak tahu itu gurunya olahraga kok. Kalau basket, volley kan nggak pernah ikut Mbak, duduk aja. Duduk aja. Itu katanya kamu tuh malas nggak pernah ikut olahraga. Lah gimana Pak? Lihat aja nggak bisa aku gitu. Dah kacamata nggak bisa Pak. Gitu. Ya itu ya edukasi masih di zaman dulu jadi sekolah inklusi ataupun tentang disabilitas itu masih asing ya Pak. Masih asing ya benar. Terkadang bukan hanya teman-teman atau anak-anak yang belum paham tetapi juga pihak sekolah pun seperti itu yang disayangkan itu seperti itu. Yang paling parah lagi loh orang tunanetra itu kan nggak tahu tuh Mbak lihat fokusnya kemana. Nggak pernah dilempar penghapus sama gurunya. Sampai kayak gitu. Itu yang saya heran. Sampai kacamata saya tuh kan jatuh ke bawah gitu. Karena mereka itu nggak memperhatikan gitu loh kan selama ini menjadi anak didiknya. Ya, kok bisa sampai kayak gitu. Oke, kita ke Mbak Ponira ya Mbak ya. Nanti kita lanjut lagi Pak Agung. Kalau Mbak Ponira ini tunanetranya itu karena apa Mbak? Dari kecil kah? Dari kecil. Dari kecil, dari lahir? Ya. Oh dari lahir. Itu karena apa Mbak? Kandungan orang tua normal nggak 9 bulan itu? Normal. Saya kekurangan darah, anemia. Anemia. Terus ketika itu berarti ketika lahir langsung sama dokter sudah belum. Tahu-taunya ya sudah jalan itu dah. Udah jalan. Kan sering nabrak-nabrak itu. Orang tua nggak curiga ketika diajak kata orang dulu apa sih dinileng di apa diajak ngomong-ngomong gitu? Nggak curiga. Oh nggak curiga. Tapi sudah itu sudah bisa jalan itu nabrak-nabrak. Oh gitu. Kemudian ada upaya untuk diperiksakan? Belum kan dulu kan belum ada BPJS. Biaya juga nggak ada. Periksanya malah sudah lulus SD. Bisa SD? Bisa. Kan itu masih ada. Saya kan nganu apa? Low vision juga? Bukan low vision juga bukan total. Kan saya lihatnya itu cuma pagi sampai sore loh. Kalau malam itu nggak bisa lihat. Jadi kayak rabun ayam kata orang dulu ya. Tapi kalau hujan atau mendung, walaupun siang itu nggak bisa lihat. Oh gitu. Jadi kemampuan melihatnya itu tergantung dari cahaya matahari gitu ya. Kalau terang berarti bisa walaupun hanya beberapa persen. Tapi kalau mendung atau malam itu sudah total. Itu di usia berapa Mbak bisa sekolah SD ya? Cara mengikutinya gimana Mbak? Bisa? Saya biasa kalau sekolah bisa baca jarak jauh kok saya. Oh iya? Oh berarti istimewa sekali ya, maksudnya nggak bisa melihat cuman ketika di malam hari. Tetapi kalau siang itu normal Mbak. Cuma kalau hujan atau mendung itu nggak lihat. Terus yang nabrak-nabrak di usia 1 tahun itu? Ya sudah lebih 1 tahun itu ya dibiarkan aja karena nggak ada biaya. Iya maksud saya ketika jalan nabrak itu berarti ketika malam. Kalau siang bisa? Iya bisa. Baik. Berarti kalau di siang hari kehidupan Mbak Ponira normal ya? Normal biasa saya sudah pergi biasa kemana-mana kalau saya itu. Sampai lulus SD bisa ya? Bisa. Kenapa diperiksakan? Apa karena malam itu ada perbedaan penglihatan atau semakin parah?
Ya, iya, karena kalau sore itu ya mungkin kira-kira jam 5-an lah itu sudah bingung gitu loh. Oh, kayak gimana ya istilahnya kalau kita tiba-tiba gelap, aduh mau nabrak-nabrak kan ya, kita mau Ya kemana nggak gitu, nganu gimana? gelap gulita tapi remang-remang Oh, gitu. remang-remang, iya iya. Oh, Ya, setelah lulus SD itu kan alhamdulillah ada biaya, kemudian diperiksakan di rumah sakit JAB. apa kata dokter? Ya itu tadi kekurangan darah aneminya. Solusinya dari dokter? Ya nggak ada apa-apa, itu kan sudah keturunan. Oh gitu, jadi nggak Bawaan lahir tuh ada keturunan dari mbah saya dulu. oh gitu, jadi udah nggak bisa istilahnya dioperasi atau Nggak. dikasih suplemen apa kayak gitu, Nggak. vitamin apa. Jadi ya udah diterima aja gitu ya berarti ya. Ya. Kalau terus kemudian Mbak Ponira kalau saat ini Mbak Ponira total? Ya kalau di luar masih remang-remang, tapi kalau di dalam gelap. Saya kelihatan nggak? Nggak. Sama sekali. Enggak sama sekali. Seluit kayak bentuk ada orang enggak? Enggak. Oh, baik. Jadi gitu ya. Kalau di Itu luar tapi belum lama. Oh, belum lama. 2017 kemarin. Wong saya masuk Pundong itu masih jelas lihat orang. Oh iya, Mbak. Oh. Warna-warni itu masih jelas. Masih jelas ketika siang ya. Ya. Jadi berkurang sampai akhirnya sekarang bisa dikatakan total lah kalau di dalam rumah. Iya. Gitu. Baik. Kalau di luar nih, kalau di luar di cahaya yang maksimal itu misal Mbak Ponera lihat uang itu masih kelihatan nggak Mbak? Enggak ya, tapi kalau ada barang sepeda atau jemuran itu remang-remang. Masih. Oh, gitu. Kalau ada orang juga tahu ada orang lewat tapi nggak tahu siapa. Iya. Iya. Maksudnya ketika tapi cuma ada bayangan itu. Kalau ada orang mendekat gitu, Mbak Ponera ngeh ya, tahu gitu. Iya, tahu. Kalau lampu dihidupin, dimatiin gitu, nah, terasa? Itu jelas. Terasa. Kalau lampu cahaya jelas. Iya. Kalau saya masih silo kok sama lampu sama sinar itu. Masih silo. Kalau pakai HP masih bisa nggak Mbak? Enggak. Kan HP kan ada cahayanya juga. Ya, tapi saya kan bisa lihat cahayanya. Cuman nggak bisa detail hurufnya. Iya. Baik. Jadi kondisi bisa melihat bagus itu sampai usia berapa Mbak di siang hari itu, yang siang sampai sore itu? Masuk Pundong itu berapa ya? 2013 ya? 2015 berarti kira-kira 36. Nah, tahunnya berarti tahun itu ya, tahun 2013 2015 itu masih oke lah. Sekarang apa karena pengaruh pijat Mbak? Pengaruh profesi yang dialami? Sebenarnya saya setelah operasi itu kemudian berkurang. Operasi? Yang pernah operasi? Kenapa operasi? Batu empedu. Oh, jadi nggak operasi mata, enggak. Operasi ada penyakit lain nih. Iya, penyakit lain. Dirasa dari situ ada pengurangan, mungkin karena pengaruh obat atau apa mungkin. Kalau matanya nggak diapa-apakan ya sudah kawan. Makanya tadi kan aku kaget loh, katanya nggak diapa-apain, dapat operasi, ternyata operasinya beda baik. Iya. Terus masuk rehabilitasi. Sebelumnya sekolah sampai apa? Mohon maaf Mbak. Cuma SD saya. SD. Setelah SD itu saya mengikuti TPA. Nah, kemudian ngajar anak-anak TPA juga. Ngajar anak-anak TPA, jadi jariah ya, amin. Sempat masuk pesantren. Sempat masuk pesantren di daerah Kulon Progo sana. Iya. Sampai akhirnya dihubungi balai atau gimana? Bisa masuk Pundong itu. Itu kan di tempat saya ada UPSK itu. Apa itu? Itu unit pelayanan sosial keliling. Yang itu ada dari BRTPD, dari Jakum, Sarjito. Di situ dari Sarjito juga ada pemeriksaan mata. Terus Mbak Ponira tertarik untuk masuk di balai. Iya, kan di situ ada Bu Nur. Juga ada Pak Diki. Untuk memberikan keterangan bahwa di sana nanti seperti ini. Mbak Ponira tertarik? Iya, tertarik saya. Langsung boleh sama orang tua? Boleh. Kan habis UPSK itu Sabtu, kemudian Seninnya saya masuk Pundong. Langsungan ini. Langsung dijemput. Langsung pihak balai langsung visit langsung jemput. Pak Agung sendiri tahu BRTPD dari mana Pak? Saya dari teman-teman Pertuni mana? Oh, dari teman-teman Pertuni. Kalau di sana ada rehabilitasi yang bisa ini. Sebelumnya sudah asing nggak gitu dengan
rehabilitasi dengan difabel gitu. Kalau Pertuni itu apa sih Pak? Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Oh jadi bukan, jadi banyak tahu dari situ. Iya. Bareng-bareng kenal. Berarti dari Surabaya ke Jogja itu tahun berapa? Ke Jogja tahun 97. Oh 97. Iya. Jadi ketika itu langsung tahu komunitas-komunitas difabel atau belum Mbak? Belum tahu, masih saat itu perjalanan saya masih kursus bahasa Jepang, masih kursus komputer segala macam itu. Buat apa Pak kursus bahasa Jepang? Ya iseng-iseng aja kan. Kan bisa ngursus Mbak gitu iseng-isengnya. Iya. Terus kursus komputer gitu. Apa yang diinikan Pak? Kan setelah itu jadi dari di bimbel kemudian off, apa yang Pak Agung rasakan kemudian rencanakan ke depannya gitu Pak? Sempat yang terpukul atau down gitu nggak? Iya itu pasti Mbak. Pasti itu. Lalu untuk ini kembali ya itu cuman ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan. Pertama saya nggak tahu, adik saya yang ngomong mau nggak ke dokter Yap, karena ada perkumpulan tunanetra gitu. Aku nyoba gabung ke Mardiwuto itu. Ke Mardiwuto itu, di situ kita baru kenal tunanetra semua di situ. Ternyata yang kayak aku nggak cuma aku sendiri. Iya, itu aku lagi bisa bangkit Mbak. Apa yang pertama kali yang paling berkesan dan akhirnya membuat Pak Agung ternyata hidup itu masih panjang, aku harus lanjut kayak gitu? Banyak teman-teman yang masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, masih ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa komputer, aku gitu ada semangat di situ. Ternyata ini bukan akhir dari semuanya. Nah, setelah itu tentu Pak Agung punya rencana dong ke depannya, aku mau ini. Apa langkah pertama yang diambil Pak Agung untuk katakanlah mengisi waktu? Sudah tunanetra? Ya, dari Mardiwuto itu kan kemudian kenal teman-teman yang ternyata sudah banyak ya yang masih itu aku kursus refleksi Mbak. Kursus refleksi? Iya. Jadi langsung malah udah bisa refleksi duluan nih? Iya. Sebelum ke BRTPD iya, udah bisa refleksi waktu itu. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Sudah langsung menguasai, bisa dipraktekkan? Bisa. Setelah itu, setelah selesai refleksi? Refleksi aku buka praktek sendiri. Langsung buka di rumah, ada duit. Tapi juga stres juga Pak, karena orang-orang di sekeliling kita tuh belum paham gitu loh. Ini tunanetra bagaimana, kadang kita naruh apa gitu kan, kadang dipindah barangnya itu loh. Itu yang paling buat emosi. Keluarga sendiri belum memahami ya Mbak Ponira. Baik. Kadang sampaikan dong Pak Agung. Iya sudah Mbak, tapi kan ini dalam terbiasa. Ya, kita sama-sama beradaptasi. Kadang ada yang malu. Sampai sekarang gitu. Juga. Oh iya. Ada yang malu Mbak, ketemu itu kadang nggak mau, barengan aja kadang nggak mau. Sama Pak Agung, saya juga mengalami itu, makanya kita harus mandiri ya kan. Iya. Oke, setelah masih lanjut di refleksi tadi, udah berapa lama itu sampai akhirnya Bapak ke Bala itu? Itu udah 2 tahun buka Mbak. 2 tahun buka. Iya. Bagus nggak prospeknya? Lumayan pada waktu itu. Lumayan. Ya. Bisa rata-rata 1 bulan berapa pasien? Wah, kalau waktu itu bisa 30-an masuk Mbak. Wow, hebat. Berapa tarifnya per orang Pak? 30 waktu. Tahun berapa sih? 2014. 2014. Iya. Sudah bisa, berarti 30 kali 3. Wah. Udah bagus sekali ya. Jadi ada semangat di situ ya Pak ya, kalau ternyata meskipun dengan kondisi yang katakanlah nggak bisa melihat, itu masih bisa berjuang berkarya untuk memenuhi diri sendiri lah. Sebenarnya tahun 2002 tuh aku pernah total Mbak. 2002. Nah, kan makanya tahun 2000 kan keluar dari bimbel itu. Jangan usah apa-apa kan. Terus pengobatan alternatif. Alternatif bisa lihat lagi, aku buka rental komputer pada saat itu. Bisa lihat lagi. Bisa lihat lagi. Berapa ini? Berapa meter jarak maunya? Wah, enggak sampai segitu Mbak, cuman 1 meter, setengah meter teman. Oh, ya buka rental loh Pak. Nah, mau kerja apa? Maksudnya di situ, maksud saya kan jadi komputer lagi gitu loh. Iya, lah aku bisanya kerja gitu Mbak. Keterampilan juga nggak bisa saya tuh. Bisa buka rental dibantu orang tua ya. Gitu. Orang tua. Di sini. Ya di sini. Oh di sini buka rental. Akhirnya? Ternyata. Berapa tahun bertahan? Sampai 2009 Mbak. 2009 ya 5 tahun. 5 tahun kan waktu 2009 udah mulai surut toh Mbak, bisnis rental komputer itu. Kena warnet, laptop udah mulai keluar kan gitu. Iya. Jadi tapi itu bukan karena penglihatan, berarti bukan. Gulung tikarnya. Iya, gulung tikarnya karena nggak usah lihat itu. Total 2013 itu. Aku udah. Tutupnya di 2013 itu tutup 2013, iya.
Nggak ada yang lanjutin adik atau siapa gitu? Udah nggak laku Mbak. Nah, makanya tadi gulung tikarnya bukan hanya tentang penglihatan, tetapi juga memang masyarakat yang sudah tidak menggunakan, tidak menggunakan. Pernah aku ya jalan pulsa juga. Ya, jalan pulsa juga. Ya, waktu itu masih bisa melihat. Bisa Mbak, tapi jaraknya kan segini loh. Deket. Nggak salah nggak kalau? Enggak itu Mbak. Nomor HP Alhamdulillah enggak. Enggak. Kan konnya tak suruh ngomong. Ini berapa gitu kan? Kan tak ulangi lagi kan? Bener langsung udah kita kirim. Saya aja yang bisa melihat, salah pernah. Tapi kadang kalau nggak hapus itu kadang nomornya orang kirim lagi, waduh rugi ya kehilangan saldo kan gitu. Gitu. Akhirnya di tahun 2013 ada info tentang BRTBD masuk nih. Masuk saya. Harapannya apa nih bisa masuk ke BRTBD? Kan Bapak sudah punya keahlian di refleksi. Harapannya bisa belajar massage yang lebih komplit lagi. Oh gitu, jadi bisa seluruh badan ya. Kalau refleksi hanya di kaki nggak sih? Di telapak kaki aja, sama telapak tangan sini. Oh, kalau yang di BRTBD kan berarti Bapak bisa mijit di seluruh badan, titik untuk pengobatan yang lainnya. Iya, lebih detail kan gitu. Lebih detail. Kalau Mbak Ponira, tadinya apa Mbak yang difikirkan ketika kan dijelaskan nih dari pihak balai kalau di sana pijat, tahu Mbak Ponira dari awal tahu kalau akan pijat? Ya, tahu kan dulu Bunur juga bilang di sana diajari pijat, juga keterampilan lainnya, juga ada tunjangan lain-lainnya itu. Ya. Terus Mbak Ponira memutuskan untuk ambil pijat. Iya. Untuk bekal. Sudah merencanakan ya berarti dari awal kalau itu nanti akan menjadi pekerjaanku di masa depan kayak gitu. Iya. Kan dulu sebenarnya tahun berapa itu ya? 97 ya. Saya juga pernah itu Pak Lurah itu ngajak saya ke Sewon itu, tapi saya belum mau. Iya. Karena Mbak Ponira kelahiran tahun berapa? Pak Agung berapa? 77. Aku 76 Mbak. Oh, seibu saya. Iya, geng. Jadi memang jodoh ini. Oke, dan akhirnya ternyata di balai itu nggak hanya keterampilan yang didapat, tapi juga jodoh. Itu biro jodoh juga gitu. Betul sekali, makanya saya sebut kampus kan tadi, kampus biru ya teman-teman. Itu kenal Mbak Ponira di awal-awal pendidikan atau sudah? Awal-awalnya Mbak. Sudah awal. Oh, baik. Jadi bulan pertama di BRTPD itu. Bulan pertama di BRTPD. Sekarang nggak sih angkatannya? Nggak beda. Oh beda. Duluan siapa? Bulan ini. Duluan Pak Ponira. Pak Ponira kan berapa? Pak Agung tahun berapa? 2015. Aku Mei 2015. Dengan? Aku Mei 2016. 2 Mei 2016. Berarti sebentar lagi saya keluar ya itu ya? Iya. Iya. Jadi baik. Dari situ langsung siapa duluan nih yang istilahnya PDKT? Coba dulu. Pak dulu. Iya, pertama itu lucu Mbak ceritanya. Kan di ruang massage kan. Di ruang massage kan. Dia ngecek salaman, kenalan gitu lah, juga santai aja kan. Tahu-tahu ada. Gimana caranya salaman? Mas mau salaman gitu. Ya enggak lah. Kenalan dulu. Namanya siapa? Dari mana? Gitu. Kenalan gitu. Oh, oke. Yang ngajak kenalan duluan Mbak Ponira. Cewek. Karena ini ya yang namanya senior kan harus baik-baikin yang junior biar betah di sana ya Mbak Ponira ya. Gimana sih Kak? Saya waktu itu belum pede Pak, orang kerjaan aja enggak punya kan. Pengangguran waktu itu kan. Baru kenalan, ngapain mikirin pekerjaan. Terus lanjut yang dari kenalan itu. Pak Agung masih pasif atau langsung respon? Pasif Mbak. Pasif. Benar. Bener Aku Pak. tanya Mbak Ponira. Gimana Mbak Ponira? Benar. Terus oh iya udah. Di ruang massage lagi itu ada teman yang tanya Mas Agung ini. Siapa? Teman cewek nih. Cowok. Jadi ada dari situ ya, dimulai dari situ. Akhirnya Ya, tukeran nomor HP. Tukeran nomor HP gitu. Oh, dia enggak punya HP kok. Oh, baik. Terus janjian nanti kita ketemu di sana ya gitu. Enggak lah. Setiap mau pelajaran ketemu kok. Pelajaran ketemu. PDKT-nya gampang Mbak itu. Gimana ceritanya nih? Ada kesan apa nih Pak? Di Netrat kan ada pelajaran baca tulis braille. Oh iya. Nah, sebelum kita ngobrol dulu di depan kelas itu. Pokoknya harus lebih siap dulu 30 menit sebelum seperti itu. Biar bisa ngobrol ya. Terus
ada DL jalan-jalan tiap Selasa sama itulah waktunya untuk PDKT. Ya, itu loh teman-teman, kehidupan kita di asrama itu meskipun kita dengan kondisi yang terbatas, tetapi ada sisi-sisi yang menyenangkan gitu loh. Namanya itu tadi di waktu jam pelajaran datangnya lebih cepat biar bisa ngobrol dulu, waktu jalan-jalan bisa saya tuh dulu ya, pernah PDKT dengan anak Arwi barang itu. Iya, tapi nggak jadi. Ayo, aku kan nggak tahu lihat di Arwi. Tajam loh kok, soalnya kayak gini wah. Dia pakai tangannya kayak gerak-gerak itu kan kayaknya. Aku nggak tahu, tak tinggal pergi. Ada-ada aja. Terus lanjut ke Mbak Ponira, kalau itu jalan-jalan kemudian apa nih yang membuat hubungan semakin dekat? Kok bisa akhirnya dari berapa kali pertemuan gitu? Ya karena sering bertemu itu, jadi lama-lama itu sering duduk di depan dormi itu. Terus nyaman. Di depan dormi? Iya, kita maksudnya di situ. Ya? Malah langsung ya? Langsung. Sama pendamping itu sering ngasih makanan. Gitu. Seru loh. Kasih produk, gorengan. Itu tempat kita, jadi ada penjagaan selama 24 jam, namanya dormitory. Itu kalau misalkan di kantor itu namanya seksionis. Nah, itu tuh ada bapak ibu pendamping yang menjaga kami jika kami ada keperluan. Nah, ternyata Mbak Ponira sama Mas Agung ini berani mojok di sana, justru di depan pendamping. Yuk, anehnya itu tahun berapa ya? 2017 ya Mas? 2011. Itu ada yang bilang kalau sudah tunangan. Nah, pada saat itu kan di sana tuh cowok tuh nggak boleh masuk kamar cewek, Mbak. Gimana? Di BRTPD nggak boleh cowok masuk kamar cewek. Ke kamar? Oh iya. Nah, setelah ada berita itu, aku keluar masuk kamar cewek bebas saja. Keuntungan ya? Iya itu. Padahal hoax gitu. Terus akhirnya jadi dari situ langsung ada rencana untuk kalau kita mau serius setelah lulus dari sini gitu Mbak? Ada emang ada. Siapa yang bilang dulu? Saya sih. Kok bisa yakin Pak Agung? Pede aja lagi gitu. Iya, tetapi kan setiap orang pasti punya kriteria. Mbak Ponira ini masuk ya berarti di kriterianya Pak Agung waktu itu. Apa sih yang membuat di diri Mbak Ponira yang membuat Pak Agung yakin untuk menjadikan Mbak Ponira itu teman hidup? Apa ya? Rahasia ya nek gitu. Rahasia apa dong disampaikan. Kan bukan dari fisik nih, mohon maaf karena kan tidak bisa melihat. Jadi kan tidak bukan karena Mbak Ponira ini paling cantik atau apa. Dari segi ekonomi kita bisa jalan bareng gitu. Oh iya. Mulai dari nol gitu. Karakter mungkin. Karakternya sih biasa aja nek karakter. Itu dari lulus bisa langsung atau menunggu beberapa bulan dulu? Menunggu setahun. Oh, nunggu setahun. Kalau Mbak Ponira sendiri kok mau sama Pak Agung, Mbak? Ya mungkin karena sudah jodoh itu. Saya yakin itu tumbuh dari mana, Mbak? Dari hati. Ya. Mungkin cara bicara atau mungkin atau apa? Speak-speaknya Pak Agung yang membuat Mbak Ponira luluh lantak. Kata-kata yang membuat akhirnya yakin, kan nggak mudah untuk meyakinkan diri kalau pada akhirnya dia yang akan menemani kita sampai nanti. Nah, di sekolah juga banyak juga kan. Ya, kan pilihannya banyak. Itu mungkin memang suka jodoh Mbak kan. Dulu itu tahun berapa ya? Awal 2017 itu kan Mas Agung ke tempat saya. Itu adik saya yang jemput di Terminal Lotus itu juga langsung ketemu, nggak salah ya adik saya itu. Jadi kayak apa-apa tuh digampangin ya. Iya, dipermudah. Ada jalannya. Nah, bener dipermudah. Kayak terbuka banget jalannya gitu. Langsung las jalan tol di Balikpapan gitu ya. Kalau dari orang tua masing-masing gimana ketika mengutarakan bahwa Pak Agung sama Mbak Ponira mau istilahnya menikah dengan sesama penyandang tunanetra? Kalau orang tua saya keluarga itu ya sudah biasa. Nggak boleh dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi Pak Agung yang seperti ini udah oke aja gitu. Kalau dari keluarganya Pak Agung? Kalau saya sempat terjadi pro dan kontra Mbak itu. Karena Bapak atau Ibu? Ibu udah meninggal 2012 itu. Kalau dari Bapak? Kalau Bapak waktu itu masih ada,
dia mikirnya gini, hidupmu nanti gimana, cari duit, cari harus menghidupi rumah tangga, ke istrimu juga tunanetra kan gitu. Dan kan kalau keluar gimana, kalau masak gimana, mereka udah lah pokoknya pede, percaya aja. Yang penting rezeki itu mesti ada. Itu cara Pak Agung untuk meyakinkan. Iya. Akhirnya maka kadang ada orang yang mau makan apa, orang buta gitu kan. Tapi ya cuek aja sekarang mungkin gitu ya. Itu dari bapak, dari orang pihak lain nggak ada ya? Dari masih adik iya memang orang dalam Mbak yang kadang nggak pas itu. Iya. Akhirnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meyakinkan bapak? Akhirnya mereka menerima. Setengah tahun waktu 2018 aku masih kelas siat itu bapak meninggal. Oh iya meninggal 2018 itu awal siat itu malah aku masuk kelas siat. Oh gitu. Jadi setelah hubungan Mbak Ponira sama Pak Agung berjalan 1 tahun ya atau berapa nih? Hampir 2 tahun Mbak. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Masih sama-sama sekolah di Balai, Bapak dipanggil. Iya. Kalau ini udah lulus. Ya kan lulus 2017. Oh iya, nunggu nih ya. Nah, iya nunggu. Nunggu lulus dulu, hebat ya, Bre. Mau nunggu gitu loh, maksudnya yang lama juga kan itu waktunya, masih saling setia, masih percaya kalau Pak Agung bakal menepati janji. Iya Mbak. Iya. Itu terus perwakilan dari keluarga misalnya melamar. Siapa? Itu Pak Lek saya. Yang mewakilkan untuk nembung. Iya ke sana ya. Akhirnya Pak Agung lulus dari BRTPD langsung nikah. Masih nunggu setahun, masih setengah tahun. Berapa tahun hubungan Mbak Ponira sama Pak Agung itu? Ya sejak 2016 sampai itu. Sampai 2018. 19 nikahnya. 19 heeh. 3 tahun menunggu. 3 tahun ya. Hebat ya. 3 tahun. Hebat. Sempat ini nggak Mbak Ponira? Sempat ngerasa ragu nggak? Ini beneran nggak sih gitu? Ya ada kan, kalau tetangga, kalau sama keluarga ada, tapi kalau saya enggak, masih yakin ya. Sering ya juga masih sering kontek-kontekan lah, masih komunikasi ya, masih hubungan masih terjalin dengan baik, jadi masih tetap yakin kalau suatu hari Pak Agung bakalan datang untuk menjemput Mbak Ponira. Iya 3 tahun loh, ya Allah ya kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Dan akhirnya karena keyakinan itu Pak Agung dan Mbak Ponira menikah. Jadi Bapak setelah itu dari adik nggak ada penolakan ya Pak Agung? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Langsung Mbak Ponira diboyong ke sini langsung? Iya langsung. Proses pernikahannya berjalan lancar? Lancar. Apa kendala-kendalanya ketika tunanetra harus mengurus ini itu ada nggak Pak? Nggak ada. Kalau saya nggak ada, adik saya yang mengurus. Kalau Pak Agung sendiri? Saya kadang dibantu ojek. Dibantu ojek. Semangat Fatima, yuk bisa gitu ya. Dibantu ojek untuk kan banyak itu yang harus dilalui. Iya. Pulak balik ke Dukcapil kau Pak. RT RW aduh. Iya, kalau yang cewek iya, kalau yang Pak Agung ini kan harus ada izin numpang nikahnya. Iya itu. Ribet banget memang. Makanya itu dilalui sendiri. Sendiri Mbak. Naik ojek itu. Naik ojek ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, maksudnya ada pihak keluarga yang awas mendampingi Pak Agung. Kadang keluarga itu alasnya sibuk, ada waktu, ada yang malu, macam-macam banyak saudara itu kadang. Tapi hebat ya Pak Agung ini serba sendiri. Gimana caranya untuk menyemangati diri Pak? Untuk akhirnya itu nggak meratapi tentang hal semua itu, yang penolakan itu apa yang? Lah kita harus hidup Mbak. Kita itu hidup kan terus berjalan. Kalau kita berhenti malah hancur nanti. Kita harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi, itu harus tetap maju ke depan. Jadi, walaupun kalian nggak bisa, aku masih bisa minta tolong ke yang lain ya Pak. Iya. Pasti di antara orang-orang di sekitar yang mungkin ada penolakan, pasti ada yang menerima dan welcome ke kita. Iya. Pak Agung dan Mbak Ponira. Berarti sudah berapa tahun usia pernikahan Pak Agung? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun sekarang. Gimana? Tambah sayang ataukah ada naik turunnya? Wah, Mbak fluktuatif itu. Pasti ya, biasa itu. Setelah 4 tahun berjalan bareng-bareng, apa yang paling disukai dari diri Mbak Ponira? Kan kalau dulu yang kelihatan cuma bagusnya aja, yang baik-baiknya aja, dan seiring berjalannya waktu selama 4 tahun perjalanan, akhirnya tetap ya kita harus bareng terus. Apa sih yang buat
Pak Agung sama Mbak Ponirah ini masih bisa mempertahankan rumah tangga gitu. Apa ya? Apa masalah terberat yang pernah dihadapi? Kemudian masalah terberat itu kadang kita dalam pendapat itu kadang selisih, Mbak. Nah, itu yang paling berat karena kita semua kan mempunyai background yang berbeda, iya, pengalaman yang berbeda, itu yang menyatukan visi dan misi yang sampai sekarang belum bisa itu. Memang menikah menyatukan ya itu masalah apa makan itu yang paling selera. Iya, selera makan kita jauh berbeda. Kalau Mbak Ponira suka yang gimana, Pak Agung suka kalau yang gimana? saya itu apa saja mau, yang nggak mau itu ikan atau telur. Wah, terus sementara Pak Agung suka yang itu. Iya. Masak dua, Mbak Pon. Masak apa beli sih? Beli. Beli. Ya beli dua. Masaknya cuma nasi. Beli dua-duanya, dibeliin telur, ikan, Mbak Ponira sayur sama tempe, mungkin kan. Vegetarian apa, Mbak? Nggak mau makan ikan sama telur. Gitu. Ketika ketemu tentang permasalahan itu, pada akhirnya siapa yang ngalah? Saya. Kenceng ya Pak Agung ya. Kuat pendiriannya. Ya wes lah, kalau udah ya udah gitu. Saya tuh suka, Mbak, kalau tempe tahu, tapi kalau sering-sering ya juga bosan juga ya. Apalagi oseng, saya tuh sekarang mau oseng, dia hobinya kan oseng. Saya sampai nggak doyan oseng sampai sekarang ini. Makannya sama apa? Ya itu tadi telur ikan. Ya enggak, kadang sayur, kadang tapi lauknya kadang ya telur, kadang bergedel, enggak pasti sih. Tapi kalau sayurnya yang kuah-kuah. Iya, gitu. Hanya oseng-oseng aja. Yang kuah aku suka. Beli gampang. Dan kalau malam nggak pas seleranya ya beli nasi goreng, mie gitu. Iya kan, cuma berdua aja kok, nggak usah dibikin terlalu inilah. Kamu pengen makan apa, aku makan apa, pesen berdua. Bisa pakai aplikasi zaman sekarang. Kata mahal ongkirnya sama makanannya kan. Iya, dekat nggak sih di sini kalau mau beli? Deket, Mbak. Dekat. Orang keliling juga ada. Biasanya langganan atau di mana? Langganan. Jadi udah di ini ke sini atau telepon, aku besok mau beli ini gitu. Kan setiap pagi itu ada tukang sayur, Mbak, tukang sayur soto. Pedagang sayur, bawa macam-macam. Iya. Kalau malam ya ada nasi goreng, ada mie. Kan duitnya. Nah, boros. Ya apa terkadang kita perlu kok memberi diri sendiri itu apa ya istilahnya kayak hadiah lah biar lebih. Kadang kalau udah capek mijit apa, kalau kayak Mbak Ponira sama Pak Agung mau jalan-jalan keluar kan mungkin hambatannya berbagai macam ya, kendaraannya ya, mohon maaf melihatnya mungkin dari maam itu kan bisa untuk liburan tersendiri, refreshing gitu kan. Nah itu juga nganu beda. Kalau ini kan makannya sering agak siang. Kalau saya itu pagi sudah harus makan. Karena sudah terbiasa, saya kalau pagi nggak makan itu perutnya sakit. Iya. Saya asam lambung. Nah, harus dijaga. Stok cemilan, Mbak Pon. Stok roti, itu biar nggak apa istilahnya nggak protes perutnya. Ya, baik. Apa istilahnya? Pelajaran yang diambil sangat banyak, bisa apa istilahnya belajar dari perjalanan hidup Mbak Ponira sama Pak Agung. Apa sih Pak Agung yang pengen disampaikan ke teman-teman difabel yang lain, terutama Pak Agung yang mengalami berbagai macam perjalanan hidup, biar kita semua semangat. Gak harus yang difabel, semuanya yang nonton kan pasti mengalami permasalahan di dalam hidup, di dalam rumah tangga, di dalam ya perjalanan hidupnya lah. Yang pertama tetap semangat, tetap ibadah yang tekun, terus bekerja keras, bekerja cerdas. Bekerja cerdas ya? Iya. Ya semua hidup itu pasti kendalanya banyak sekali. Problematika yang tidak disangka itu pasti muncul gitu dalam kehidupan itu. Kita hadapi aja dengan sabar, tawakal gitu. Harapannya ke depan apa nih Pak Agung yang paling pengen diraih, pengen didapetin?
hidup yang lebih baik, pekerjaan lebih meningkat lagi, lebih laris, bisa jalan-jalan kemana-mana, ya walaupun nggak usah, ya kan bisa rekreasi kemana gitu. Badan sehat. Badan sehat ya yang pasti ya. Dari Mbak Ponira sendiri? Semangat, badan sehat. Iya. Ya, gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita tadi ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi Mbak Ponira sama Pak Agung ini buka klinik pijat di sini bisa menerima perempuan dan laki-laki sepasang di daerah Godean ya. Tegal Gendul. Daerah Tegal Gendul, maaf. Alamat lengkapnya ada di bawah sini. Nanti jika mungkin pasangan suami istri pengen pijat barengan bisa langsung ke sini. Oke, ada kontaknya di sini, bisa langsung konsultasi langsung ke Pak Agung dan Mbak Ponira. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukungannya, like, share, comment, and subscribe. Saya Wahyu Sofyana Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.